mungkin bisa langsung aja kita mulai materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, syukur dan terima kasih untuk hasil pintar sudah tinggal teman-teman. Hari ini kita membahas tentang langkah penting dalam branding. Sebenarnya alhamdulillah banyak benar mentor atau pemateri banyak banget gitu. Dan materi sudah ada di mana-mana, di YouTube juga banyak, di seminar juga banyak, di komunitas juga banyak. Branding ini sebenarnya ilmu dari corporate dan sekarang sudah UKM sudah mengenal semuanya gitu. Dan saya praktekkan dan saya benar-benar memulai awal dari usaha bisnis saya. Saya punya usaha, ambil nunggu saya cerita aja ya. Bismillahirrahmanirrahim, nama saya Hendrik Bayu Admiko. Saya punya usaha yang pertama itu, kalau teman-teman tahu seneng snack keripik usus, itu pertama saya. Jadi tahun 2012 belum muncul setnya. Tahun 2012 itu saya beli usaha keripik usus. Jadi keripik usus ini sebenarnya keripik murahan, keripik warung yang 1000-an. Ini saya kemas lagi dengan harga 25.000. Nah, dan ketika harga saya naikkan kok tambah laris. Ini mungkin teman-teman kok bisa semakin mahal kok semakin laris, kok nggak malah dijual murah. Mungkin salah satu faktornya ada branding di situ, seperti itu. Dan dulu memang saya belum tahu detail tentang branding, cuma setahu saya bagus dan marketnya juga beda, pasti laris ya, pasti ada yang beli, karena market itu tak lihat di warung kopi itu menengah bawah. Kalau di online waktu itu saya yakin orang yang mampu untuk beli dengan harga 25.000 seperti itu. Jadi itu saya yang pertama. 2 tahun setelah itu ketika saya sudah dimudahkan untuk jualan, kok gampang banget. 2 tahun saya sudah bisa mengumrohkan orang tua, alhamdulillah, dan juga bisa beli rumah sendiri. Dan waktu jualan steak cuma dalam waktu 2 tahun seperti itu. Nah, ketika saya dimudahkan, saya fokus membantu UKM lain, yaitu dengan membentuk atau membuat usaha yang bernama Markas Desain. Jadi di sini Markas ini memang dengan niat membantu UKM untuk tahu pentingnya branding, pentingnya positioning, pentingnya membangun mindset awal usaha mereka di situ. Dan ini Markas ini memang benar-benar untuk UKM pemula gitu. Dengan waktu itu budget untuk biaya desain dan lain-lainnya cuma 50.000 sampai 150.000 paling mahal. Dan memang saya niatkan untuk membantu mereka gitu. Karena waktu itu belum ada istilah branding, yang ada setting ya. Mungkin teman-teman yang di jasa desain mungkin tahu setting seperti itu. Jadi usaha saya yang kedua sebenarnya Markas Desain ini. Jadi memang niatnya bantu. Kenapa saya membuat PD dengan buat Markas Desain? Yang pertama, saya sudah membuktikan bahwa saya punya produk keripik usus saya yang saya buktikan dengan saya bisa menjual lebih mahal dan lebih laris. Di situ saya ingin menunjukkan bahwa teman-teman pentingnya ya branding, pentingnya packaging, pentingnya dari situ saya ada kewajiban untuk membantu teman-teman UKM. Jadi saya berawal dari praktisi dulu, jadi benar-benar UKM ya, bukan jasa branding atau langsung desainer, enggak. Saya sebenarnya berawal dari UKM juga gitu. Jadi saya sangat tahu permasalahan mereka seperti apa gitu. Jadi untuk Markas Desain ini
waktu itu tahun berapa ya? Tahun 2013-14. Dan UKM yang tahu tentang apa ya? Tentang branding ataupun kemasan. Beda kalau corporate mungkin sudah paham dan itu mahal banget. Dan apa namanya? Teman-teman saya desainer jarang ada yang mau untuk bantu UKM. Karena apa? Mereka memilih untuk menjadi freelance designer yang di luar negeri atau yang pakai dulu waktu itu ada apa ya 99 desain atau 1000.com seperti itu. Yakin nanti suatu saat UKM ini tahu kok bahwa nanti desain atau branding ini penting gitu loh. Saya yakinnya seperti itu. Alhamdulillah tahun 2016 ada nama Pak Subiakto itu mendengungkan branding atau packaging ke UKM. Ada yang ingat ya? Pak Subiakto muncul seingat saya 2016. Dia menjelaskan tentang pentingnya branding, pentingnya packaging, sehingga UKM sekarang, apalagi sekarang banyak YouTube, apalagi komunitas yang atau banyak teman-teman desainer yang mengajarkan apa namanya, dan saya sangat bersyukur sekarang banyak yang aktif untuk membantu branding UKM. Saya sudah tahu bahwa nanti UKM ini banyak yang tahu, banyak yang sadar. Itu apa ya, markas semakin ramai, semakin yang tahu, semakin banyak yang kenal bahwa jika ingat branding UKM, ingatnya markas. Juga itu terbentuk dengan sendirinya positioning. Jadi apa ya, saya berawal ini sebenarnya dari saya praktekkan dulu, benar enggak apa yang saya lakukan. Ketika terbantu dengan pentingnya branding dan packaging, ya, di situ saya yaitu markas desain. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, ini usaha saya yang pertama di slide itu. Saya sudah mulai tahun 2012, berarti berapa tahun ya? 8 tahun ini. Itu waktu 7 tahun yang lalu. Lalu sudah 8 tahun dengan modal cuma 300.000, teman-teman. Jadi saya usaha ini cuma modal dengan 300.000, kan alhamdulillah menjadi sampai sekarang gitu. Sampai sekarang ya alhamdulillah ini usaha saya yang pertama dan benar-benar dari modal 300.000. Makanya nanti kita bahas kok bisa ya, ternyata bisa gitu loh. Jadi benar-benar konsisten dan itu tidak kesenangan. Nanti kalau masalah yang lainnya silakan tanya setelah nanti ada pertanyaan aja. Jadi next, Mas bisa next, Mas. Next. Yang kedua yaitu markas desain yang saya ceritakan tadi. Alhamdulillah sudah ribuan UKM yang terbantu. Saya sangat bersyukur sekali punya usaha ini. Kenapa? Karena apa ya? Ketika saya punya usaha ini banyak teman atau banyak saudara baru gitu. Jadi dan mereka juga pengusaha semua kebanyakan. Syukurnya di situ. Karena saya yakin bisnis itu bukan uangnya tapi silaturahmi dan berbaginya. Itu yang saya tekankan di bisnis saya. Nah, ini tahun 2013-14 saya mulai ini. Dan dulu memang apa ya, jarang yang tahu KM tentang branding itu, tentang desain. Dikira tukang setting gitu. Sehingga saya harus sabar menjelaskan ke mereka. Dan alhamdulillah sekarang bahkan saya yakin ada yang lebih paham dari saya sekarang tentang branding. Ya. Tapi nanti saya share ini pengalaman saya ya. Jadi pengalaman saya dan ini menurut saya gitu, yang saya lakukan. Jadi saya nggak mengada-ngada, mengarang-arang. Dan ini benar-benar yang saya lakukan. Next. Nah, ini saya juga punya apa namanya? Saatnya jadi brand owner. Jadi kelasnya cuma 8 orang dan mentornya 6 orang. Ini kelas khusus. Yaitu saya ingin satu teman-teman itu atau orang Indonesia itu satu orang punya brand gitu.
Jadi punya merek sendiri, punya produk sendiri, meskipun nggak produksi nggak apa-apa, yang penting punya merek. Nanti biar nanti belinya ke teman-temannya masing-masing gitu. Beda soalnya kalau kita punya merek sendiri sama apa ya, cuma reseller atau apa ya, atau dropship, agen beda. Coba punya brand sendiri, meskipun nanti jualan cilok atau apapun. Tapi itu merek kalian sendiri ya, pasti menyenangkan, pasti ada kebanggaan gitu. Makanya saya punya kelas ini biar brand, punya apa ya, dan jadi brand owner gitu. Dan menjadi apa ya, bisnis yang handal, karena dari bisa handal itu dari brand ownernya, harus benar. Next. Nah, ini usaha saya yang ketiga, yaitu saya jualan ayam goreng versikan. Dan ini usaha ini memang saya wakafkan untuk adik dan kakak saya dan teman-teman buka usaha. Jadi nggak usah franchise, buka usaha aja. Cuma nanti sama apa kemasannya beli di saya. Cuma itu aja. Lihat ya benar-benar nggak punya bisnis lain dan benar-benar sungguh-sungguh dan benar-benar dia mau membesarkan bareng dengan saya. Itu. Dan ini ya oke. Masuk ke materi. Next nggak apa mas. Jadi gini teman-teman, kebanyakan saya lihat di UKM atau di teman-teman pengusaha itu mereka apa ya, kebanyakan dilakukan semua, nggak tahu kekuatannya di mana gitu loh. Jadi waktu itu yang saya lakukan, saya nyari kekuatan saya di mana. Ketika saya produksi nggak bisa, saya fokus di brandingnya, paham ya? Usaha saya yang keripik monster itu, ketika saya fokus di brandingnya, saya akan jadi kuat gitu. Kalau saya fokus semua, misalnya saya produksi, saya branding atau ngemas, terus saya jualan atau main online marketing, saya akan apa ya, kecapean gitu dan nggak fokus ya. Makanya saya fokuskan ke apa, ke brandingnya aja. Akhirnya apa, produknya saya tinggal ngambil ke orang. Terus sellingnya tinggal saya nyari agen dan di-sell. Itulah kenapa keripik monster bisa cepat waktu itu naiknya, karena saya fokus. Dan kalau saya lihat, kalau teman-teman UKM, apalagi yang usia generasi X, ibu-ibu, itu semua mulai produksi, ngemas, ngirim, sampai pulaan lagi mereka semua gitu. Akhirnya nggak ada perkembangan gitu. Lama kembangnya, bahkan kebanyakan. Karena apa? Mereka nggak fokus dan mereka akan capek gitu. Ada 3 bagian yang saya buat ini menurut saya ya, teori saya. Next. Mas boleh next. Ada orang produksi, ada orang branding, ada orang selling. Teman-teman di mana posisinya, kekuatannya, silakan dipilih. Produksi kah? Nggak apa-apa, senang produksi ya produksi aja, juga produksi yang terbaik. Nanti tinggal buat atau nyari tim branding atau dimaklun orang boleh. Kalau teman-teman kuatnya di branding, tinggal nyari produk yang beda, yang unik, silakan. Nyari orang selling, seperti itu. Kalau orang selling boleh juga fokus di selling, boleh. Misalkan dia senang jualan aja, boleh. Tapi saran saya harus punya brand sendiri. Pintar jualan tapi jual produk orang kan sampai kapan gitu loh. Ya, kalau bisa ketika pintar selling ya kalau bisa punya brand sendiri yang disellingkan gitu. Kalau punya brand sendiri yang sellingkan, sudah besar baru buat produk sendiri, buat pabrik sendiri. Ini urutannya. Menurut saya urutan sekarang lebih mudah, lebih murah. Kalau dulu pengusaha dulu itu harus punya pabrik dulu, branding baru jualan. Seperti itu. Kalau sekarang enak, kita selling dulu, jual produk orang dulu. Kalau sudah punya uang, kita buat kemasan sendiri, merek sendiri. Kalau sudah besar lagi, kita buat pabrik sendiri ya, dibalik. Ya, sekarang itu enak, lebih murah. Next, Mas. Sebelum ngomong branding, sebenarnya ini paling wajib menurut saya. Bahwa apa ya, branding itu cuma ikhtiar dunia. Branding kamu kalau memang apa ya, rezekinya belum di situ atau kayaknya nggak ada di situ atau nggak ada kebaikan itu. Karena ini lebih penting dari branding, lebih saya mau bisa Anda sebelum brand atau bisa Anda.
paling penting. Apa itu? Yang pertama, next, boleh next Mas. Good vision. Harus punya niat untuk kebermanfaatan atau niat untuk kebaikan. Bisnis itu niatnya baik, niatnya manfaat, niatnya untuk ibadah. Jadi benar-benar ya niatnya untuk manfaat buat orang banyak. Ya, tekankan ketika saya mulai bisnis, ya udah saya bisnis ini semoga bermanfaat buat orang banyak. Bukan untuk gaya, bukan untuk pamer, bukan untuk apa ya. Atau ya, udah niatkan manfaat aja buat sama. Beneran nanti dimudahkan. Kamu nggak usah ngomong branding, baik aja dulu. Ya. Jadi ini penting ya. Sebenarnya ini apa ya, ilmu yang mungkin sudah umum tapi kurang kuat. Tadi gak jarang orang yang berpikir ke sini gitu loh. Orang melakukan ini jarang. Ke marketing, ke Instagram. Sebenarnya dari ini dulu niatmu apa? Karena apa ya, nanti alam membantumu nanti, dan Allah langsung, Tuhanmu langsung yang membantumu. Karena niatmu baik atau niatmu manfaat buat orang banyak. Ini menurut saya yang paling penting, yaitu benerin niatmu dulu sebelum membangun bisnis atau brand. Bener. Next, yang kedua, benerin mindset. Jadi ketika punya niat baik, pola pikir juga nggak ada benar-benar untuk mengalahkan, saling mengalahkan, saling iri, saling dengki, atau saling apa ya, menjelek-jelekan. Nah, mindset yang benar ini penting banget dalam bisnis, apalagi untuk usaha jangka panjang. Kalau pola pikir kita positif, enak. Kita nggak baperan, kita nggak apa ya, nggak mangkelan. Ketika punya mindset yang positif, apapun keadaan, pasti sampai mikirnya peluang. Oh, pikirnya nanti ke perbaikan diri, pikirnya nanti ke kebaikan. Jadi ketika mindsetnya benar, apapun ya jadi ringan gitu. Ya, pasrah. Karena saya yakin ketika punya niat baik, pola pikir positif, insya Allah luar biasa orang seperti ini. Dan ini wajib dimiliki brand owner. Next, baru yang ketiga, good attitude. Nah, ini yang paling penting juga dalam bisnis, attitude. Ya. Dan apa ya, ini yang dilakukan apa ya, Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kenapa beliau laris dagangan? Attitude-nya bagus, amanah, jujur, benar-benar menjaga apa ya, ke pelanggan juga menganggapnya saudara, apa ya, bukan untuk kamu beli sudah hilang, bukan seperti itu, benar-benar dijaga. Ke kompetitor juga dijaga, apa namanya, silaturahminya, ke mana lagi, ke orang tua juga, ke lingkungan juga. Itu pengaruh banget nanti ketika kita dalam berbisnis gitu. Attitude kita pengaruh banget dalam berbisnis, karena ini mengangkut apa ya, negosiasi atau deal dilihat dari attitude-nya. Saya yakin dari tiga ini penting banget sebelum kita ngomong branding, yaitu niatnya, attitude-nya baik. Insya Allah tiga inilah menurut saya fondasi yang paling penting sebelum kita ngomong branding. Next. Nah, ini sebenarnya yang saya lakukan di Markas sama di Monster. Market yang potensial itu, waktu itu saya mikirnya, saya lihatnya itu anak muda, Monster dengan market anak muda. Anak muda yang online atau anak muda yang punya uang seperti itu. Kalau Markas, marketnya waktu itu belum ada yang megang UKM. Jadi saya fokus ke market itu. Kalau Monster untuk yang anak muda milenial, kalau yang Markas saya fokusnya ke UKM. Jadi marketnya benar-benar saya fokuskan situ. Saya nggak ingin nyampur-nyampur atau nggak fokus. Contoh marketnya semua kalangan, nggak ada gitu. Jadi kita fokuskan aja marketnya. Karena saya makan Monster, meskipun orang tua atau usia 35, 45 ke atas, mereka nyebutkan Monster kok menakutkan, kok nggak apa-apa, karena mereka bukan market saya. Jadi yang pertama teman-teman, brand harus tahu marketnya siapa, ya. Soalnya nanti desain, logo tergantung di market pengaruhnya. Kenapa desain saya seperti itu? Karena marketnya seperti ini, anak muda seperti itu. Kenapa Monster desainnya seperti itu? Karena marketnya anak muda.
Kenapa markas seperti itu ya? Karena marketnya UKM, tempatnya ya biasa tapi bikin beda. Tahu ya? Next, kita ketemu market, baru hargamu berapa? Misalkan kayak Monster P25, berarti ini menengah atau menengah atas gitu ya. Kalau jajanan menengah bawah biasanya 5.000 ke bawah. Kalau kita ngomong 15 sampai 25, ini market yang menengah atas, yaitu nilai ada di mana? Terutama di online atau di premium. Ini yang saya terapkan di Monster. Gitu. Dan marketnya memang beda. Dan harga terjangkau termurah, saya yakin 15.000 masih terjangkau untuk anak muda. Dan waktu itu 25 memang untuk yang rame-rame, yang premium. Saya harganya 25 sama 15.000. Dan untuk teman-teman snack yang mau jualan snack di saya, dan ini alhamdulillah banyak diterapkan teman-teman dan banyak yang sukses, yang berhasil, bahwa snack itu harga ini penting banget ya. Jadi harga snack kalau bisa, HPP-mu misalkan 15.000, kamu harus jual snack dengan harga 15.000. Kenapa? Karena nanti dibagi dengan agen dan distributor sama reseller. Nah, dibagi ini kenapa harus dibagi, karena kuncinya di situ sebenarnya. Makanya ini rahasia ketika saya jualannya kok cepat, kuncinya di sini, harga. Kalau harganya menguntungkan buat yang jual lagi, ya mereka kan semangat. Contoh, ketika jualan produk saya itu untungnya 7.000 per piece. Ya, berarti mereka ngambil ke saya 8.000, mereka bisa jual 15.000. Kenapa mereka kasih 7.000? Karena mereka nanti dijual lagi ke agen sama reseller. Nah, kuncinya apa? Kasih harga terbaikmu. Kalau memang produkmu baik, mahalkan, jangan dimurahkan. Jadi kuncinya di situ juga. Jadi saya pernah juga ada klien batik itu harganya 450, dan Pak marahin, saya suruh jual dengan harga 3,5 juta. Dan tambah laris. Ya, kenapa laris? Ya, nanti kita bahas di slide berikutnya. Dan harga ini penting banget. Harus tahu, makanya harus tahu produk harus tahu marketnya, dan harus kita nentuin harganya. Kita nentuin harganya juga nanti berapa itu. Next. Nah, setelah itu baru kita benar-benar harganya, harganya tahu, baru kita harus tahu produknya. Berarti produknya kalau makanan harus ngangenin, kalau kalau jasa ya memang harus servisnya harus luar biasa, harus membahagiakan, harus menyenangkan buat mereka. Jadi ketika sebuah produk, sebenarnya kuncinya ini di sebuah produk untuk laris jangka panjang, kuncinya ini di produknya, bukan di kemasannya. Gitu. Kalau kemasannya itu kan, kalau ini bikin orang beli, bukan itu kesan pertama. Malah begini enggak. Atau pelayanannya bagus enggak, seperti itu. Slide-nya. Jadi kuncinya untuk orang beli lagi itu di produknya, harus benar-benar ngangenin ya. Ini sudah tahu semuanya. Baru setelah produk, lalu kita ngomong packaging. Packaging harus menarik, harus sesuai dengan market, harus ada stopping power, harus beda, harus benar-benar fungsional dalam pengiriman, itu mudah juga, nggak ribet. Pengen unik mas, bentuknya aneh-aneh jangan, penting bentuknya biasa tapi beda, dari warna boleh, dari bahan boleh, seperti itu ya. Harga tahu, produknya tahu, baru packagingnya. Next. Oke, untuk teman-teman yang ingin punya produk sendiri, rumusnya ada 3 ini menurut saya. Salah satunya, cari barang komoditas, kasih nilai lebih, jual dengan branding. Sebenarnya yang saya lakukan itu, gitu loh. PP khusus itu ya komoditas, PP khusus biasa. Tapi dengan varian dan kemasan yang menarik, dan juga jual dengan branding. Saya aktif di media sosial, promosinya, dan saya benar-benar tata desainnya bagaimana itu menarik dan mewakili anak muda. Jadi benar-benar orang lihat itu senang gitu, bangga ketika anak muda itu membawa produk ini, bangga gitu. Jadi
Sebenarnya barang komoditas saja, jangan ribet-ribet nyari produk atau yang sulit-sulit itu. Komoditas sebenarnya terbukti awet lama, terus tinggal kasih nilai lebih, jual dengan branding. Ya, next, ini contohnya. Nah, contohnya kuping gajah, kasih nilai lebih, jual dengan branding, nggak bisa lebih mahal dan lebih menarik. Sebenarnya gampang banget kalau ingin punya produk sendiri. Next, nah ini Mas Kasat juga sama, barang komoditas kasih nilai lebih, jual dengan branding. Next, bahkan gorengan pun bisa, gitu. Tadi jadi barang komoditas kasih nilai lebih, jual dengan branding. Nah, satu box bisa 60.000, 70.000-an. Kalah big saya. Next, nah ini juga bisa pentol yang plastikan dikemas seperti itu. Ini salah satu Bina. Jadi beli apa? Dia ini modal cuma 200.000, sekarang sudah omset 40 juta per bulan, 40 lebih. Kita berjualan ya seperti itu. Pentol atau cilok. Next, nah ini getuk bisa juga dikemas atau dikasih nilai lebih, jual dengan branding, bisa menjadi keren atau makanan kekinian. Nah, kopi juga bisa, komoditas kasih nilai lebih, jual dengan branding. Next, coklat juga bisa. Next. Terus untuk yang sudah punya apa namanya produk atau orang tuanya sudah punya produk, belum sesuai dengan market, nah namanya belum sesuai dengan target pasar atau belum mewakili apa namanya produknya, boleh diganti namanya, boleh diganti kemasannya, boleh diganti positioningnya. Ini ilmunya Mas Jaya Budi yang saya pakai, dan benar ketika saya terapkan juga ngefek banget gitu loh. Next, ini nah ini Via Barokah menjadi PIG, dari nama aja sudah ketahuan yang mahal yang mana gitu. Cuma pengaruh nama aja, dan marketnya yang menengah atas yang mana sudah tahu dari namanya aja. Apalagi ditambah dengan kemasan di packing, apalagi kita apa namanya promosikannya di tempat oleh-oleh yang mewah, kan sudah menunjukkan karakter produknya. Jadi yang disebut rename, di packing, dan di positioning, dan harganya pasti naik gitu loh. Next. Nah ini kerupuk udang menjadi kerupuk baca tua karena marketnya online, anak muda. Yang kerupuk udang yang pasar biasanya diganti dengan online, dengan nama yang unik, dengan kemasan yang menarik, dan juga positioning yang berbeda. Next. Nah ini juga salah satunya menu cilok asam manis sama cilok Korean saus. Padahal sama bahannya, tapi cuma namanya beda, penjualannya juga naik 80%, dan ini kisah nyata. Jadi cuma ganti nama aja. Ya. Next. Nah ini cari dele menjadi king soya dengan kemasan yang beda, dan harganya juga nanti beda. Meskipun isinya sama. Next. Nah ini dulu keripik yang awal sebelum dikemas, nah sekarang sudah dikemas seperti itu. Dulu keripik Barokah juga namanya, sekarang saya ganti keripik Monster. Karena targetnya memang anak muda. Nah, beda banget, nanti harganya juga beda, penjualan juga beda. Dan alhamdulillah lebih mudah yang terbranding meskipun harganya menjadi mahal. Next. Nah, ini Maice tahun dulu lagi rame-ramenya. Singkong diganti Maice, dari nama aja sudah pengaruh ke penjualan, apalagi kemasannya. Next. Apel menjadi full time, ke Inggris ya. Pengaruh juga di kemasan, nama juga pengaruh. Next, boleh next lagi. Nah, setelah itu, teman-teman setelah kemasannya atau setelah produk sendiri, kemasannya apa, brandnya sudah benar, harganya benar, baru aktivasi. Aktivasi ini ya eksis saja, konsistensi, terus habis konsistensi, eksis, baru interaksi ke pelanggan. Kalau memang ada biaya untuk endorse iklan, silakan, harus terukur ya, nggak boleh ada uang maksa. Kalau saya Mas pernah iklan, saya alhamdulillah nggak pernah iklan. Saya nggak pakai ads sama sekali, usaha saya semuanya nggak pakai ads. Saya seneng organik. Dan memang belum tahu caranya mungkin yang iklan.
Saya organik semua, alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya juga saya ajarkan organik dan ternyata masih bisa kok organik gitu. Masih bisa dikenal ya. Selama nanti tadi terapkan tadi langkah-langkah membangun brand tadi mulai awal. Dan alhamdulillah semua yang saya lakukan organik, belum pernah iklan. Next. Setelah aktivasi baru kita fokus benerin brandingnya dulu, kita tata dulu, kita benar-benar tata. Kalau memang belum ada tim desain, teman-teman bisa pakai jasa apa namanya, konten juga bisa, atau buat video bisa. Jadi brandingnya setelah sampai aktivasi organik yang fokus di selling, baru nanti kita fokus ke brandingnya ya. Karena branding penting, nanti bisa juga apa, bikin orang apa ya, bangga dengan produkmu, bahkan mereka dengan mempromosikan dengan sendirinya. Kalau memang produknya bagus, kemasannya menarik, dan itu aku banget misalkan, pasti nggak disuruh pun mereka foto dan share sendiri itu. Karena brandingnya memang bagus, nggak malu-maluin lah istilahnya. Mantes sih. Next. Baru ketika good branding, kebentuklah positioning, ini puncaknya di sini. Jadi positioningnya terbentuk enak gitu. Jadi kayak contoh misalkan, ingat markas, ingat UKM, ingat PP khusus, ingat Monster, ingat PP pisang, ingat Janana, ingat air mineral, ingat Aqua. Kalau ini sudah nyancep, enak. Kita jual apapun sudah percaya. Jual harga berapapun sudah percaya gitu, karena sudah nancep. Next, contohnya ini Joy Juice bisa dijual harga 300.000 karena sudah positioningnya jelas, minuman diet yang mahal dan yang beli juga artis-artis. Next. Oke, terima kasih. Pesan saya teman-teman terus belajar, saya juga ini sebenarnya belajar. Dan saya yakin banyak yang lebih tahu dari saya, tapi saya sharingnya ini berdasarkan pengalaman saya sendiri, benar-benar saya alami dan saya benar-benar saya apa ya namanya, saya lakukan itu. Ya, dan saya harus terus belajar terus, sama teman-teman juga harus belajar ya. Jangan sampai nggak belajar. Next. Yang kedua, semoga kita bisa menjalin silaturahmi, karena saya yakin dengan silaturahmi itu nambah rezeki. Dan rezeki itu hanya Allah yang ngasih, yang ngatur, yang kita yakin di situ. Dan semua tadi cuma ikhtiar aja. Yang kita harus yakin yang ngasih rezeki itu hanya Allah SWT. Next. Nah, yang ketiga, pesan saya, teman-teman harus punya value yang diperjuangkan. Jadi, tujuannya apa sih bisnis ini? Tujuannya apa sih saya melakukan ini? Harus punya poin atau nilai lebih yang diberikan. Nggak hanya uang aja. Value apa yang diperjuangkan selain uang. Next. Nah, pesan saya, jadilah spesialis. Nggak usah banyak, bisa tapi nanggung. Ya udah, spesialisnya di UKM, ya udah UKM aja. Jadilah spesialis, nanti dicari orang. Jika kamu spesialis, saya yakin pasti dicari orang. Next. Oke, bisnis bukan hanya tentang berapa banyak uang yang dapat, tapi berapa banyak dampak positif yang diberikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hendrik atas ilmunya. Tadi sangat sangat banyak ilmu yang didapatkan dari ini. Alhamdulillah. Setelah ini akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman bisa memberikan pertanyaan di kolom chat dan akan dipilih 5 pertanyaan. Oh ya, siap. Oh ya, ya. Saking semangatnya nih saya ikut ini. Jadi nama saya Dito, Mas, yang jadi moderatori di sini. Oke, Mas Dito. Nah, kalau Siap, bisa Mas saya Dito. simpulkan tadi, Mas ya, sembari menunggu teman-teman memberikan pertanyaan ya. Iya. Jadi langkah penting yang jadi fondasi di branding itu ada 3. Yang pertama good vision, good mindset, dan good attitude. Iya, nah, benar. Dan selanjutnya yang dilakukan oleh Mas Diri di Markas itu yang pertama adalah melihat marketnya seperti apa, lalu menyesuaikan harganya dengan marketnya, memiliki produk yang bagus, serta memiliki packaging yang sesuai dengan targetnya tadi. Iya, benar. Oke. Nah, mungkin teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung di
diberikan di kolom chat. Ini mungkin ada satu pertanyaan Mas, pertanyaan pertama dari Mas Iwayan Suwaryawan, mau tanya tentang promosi organik itu seperti apa ya Mas? Oh iya. Monggo Mas. Promosi organik, oke. Ini yang saya lakukan di misalkan snack ya. Promosi organik itu apa? Yang pertama, tentang produk kita. Kedua, kita kita eksiskan tentang aktivitas kita. Jadi organik ini menurut saya itu konsisten Mas, konsisten kita upload, konsisten kita tampil lah istilahnya itu. Meskipun tanpa copywriting yang bagus atau tanpa visual yang bagus waktu itu ya, saya benar-benar ingin konsistensi dulu. Jadi konsistensi dulu, jadi aktivasi dulu. Lalu pelan-pelan saya branding, benar-benar foto yang desainnya bagus. Jadi yang organik yang apa? Yang konsisten, mulai dari produk kita atau penawaran kita sampai aktivitas kita. Kalau pasti tahu produk dan aktivitas kita, pasti ada yang tanya, Mas apa? Jualan apa Mas? Berapa? Seperti itu. Dan itu konsisten. Atau kita share tentang motivasi atau seperti itu. Jadi menurut saya gini, 70% produk, 60% produk, 30% aktivitas, dan sisanya itu tentang motivasi, share apalah seperti itu. Kalau saya seperti itu yang saya lakukan. Jadi intinya kebanyakan kalau mereka yang punya niat jualan pasti kepo jualan apa sih, kok aktivitasnya kirimnya banyak, kok packing seperti itu Mas. Jadi organik itu seperti konsisten itu aja. Misalkan kamu fokus di Facebook atau Instagram, ya fokus di dua itu aja. Fokus di dua itu aja. Intinya konsisten dan tiap hari, gitu loh. Setiap hari harus tampil. Seperti itu. Oke. Berarti kuncinya adalah konsisten ya Mas ya? Iya. Adalah promosi organik gitu. Oke. Nah untuk interaksinya boleh, misalkan saya biasanya melakukan giveaway ya sama endorsement. Kalau nanti sudah punya modal sendiri, punya pemasukannya sudah bagus. Tapi untuk awal saya konsisten organik seperti itu, aktivitas yang yang setiap harinya gitu loh Mas. Upload produk, upload aktivitas, upload motivasi. Kalau sudah punya uang, boleh sampai giveaway, boleh endorsement. Endorsement ini nggak harus artis mahal, tapi yang followernya sesuai dengan target market. Punya banyak, sesuai dengan market, biasanya mereka seneng kita kasih, Mbak, tolong endorse boleh nggak? Seperti itu. Biasanya yang baru-baru ini seneng. Apa-apa, pelan-pelan di situ. Intinya kamu konsisten itu. Giveaway, kalau memang lebih baik, tapi pasti dan fokus daripada kita keras, tapi kebanyak arah kan nggak enak. Fokus saja pelan-pelan. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Mas, ini ada Mas Ali Hudayat. Yang jadi pertanyaannya adalah promosi seperti apa yang tepat dan untuk produk seperti makanan dan minuman Mas. Jadi promosinya seperti apa untuk produk makanan dan minuman? Oke. Untuk kasus yang saya alami, dapat nanti lihat di IG-nya Toki Official. Itu saya pegang cuma 7 bulan saya pegang. Dari yang omsetnya cuma 700, sekarang dia sudah naik 40 juta per bulan gitu loh. Apa yang saya lakukan ya sama sebenarnya. Benerin dulu marketmu siapa, terus produkmu enak enggak, terus kemasannya menarik enggak, itu dulu baru kita ngomong promosi marketing gitu. Nanti kita sama yang saya lakukan juga konsisten upload, konsisten aktivitas. Cuma main Instagram loh ya, ini cuma main Instagram, coba cek nanti kita seperti itu. Jadi pertama kuncinya tetap ya di produk, ngangenin sama kemasan yang menarik, kuncinya di situ. Kemasan menarik itu karena kesan pertama, produk ngangenin untuk orang biar beli lagi. Yang saya lakukan hanya cuma
aktif di Instagram, IG, sehari 3 kali upload story minimal 10 ya. Terus tiap minggu giveaway sama berbagi, terus tiap bulannya itu endorse. Itu cuma itu aja. Giveaway-nya pun saya kolaborasi sama pengusaha yang lain, Mas. Ayo saya beli produknya atau saya kolaborasi mereka sehingga mereka gratiskan produknya untuk saya promokan. Mereka tahu saya, follower kita tahu mereka, tadi subsidi silang followernya seperti itu. Promosinya ya cuma itu, dan itu terbukti saya sudah membuktikan dan bisa nyata. Jadi nggak harus pakai copywriting macam-macam, cuma konsistensi. Coba dilihat, nggak ada copywriting macam-macam di Toki official. Nah itu yang saya lakukan, organik aja. Cuma waktu 7 bulan, waktu itu pandemi kok tambah laris, nah, seperti itu saya juga heran kok tambah laris waktu pandemi. Dan itu nggak punya hotel, cuma online aja. Oke, baik. Yang saya lakukan sama sih. Baik, Mas. Jadi nggak ada. Mungkin dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas ya. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Mbak Hana Aisyah, Mas. Mau bertanya, bagaimana caranya untuk berpikir kreatif? Karena kan untuk membuat branding itu harus sekreatif mungkin ya, Mas, untuk menarik perhatian. Ya. Oke. Berpikir kreatif apa ya? Kalau saya, kalau kreativitas itu ya itu apa ya? Ya dalam arti kan memang kadang beda-beda orang kasih kelebihan. Dalam arti saya ngerasa kok dikasih kelebihan kreativitas ya. Mungkin dari melihat aja sudah ada jangan seperti ini ya, intuiting lah istilahnya gitu. Untuk melatihnya apa? Menurut saya untuk melatihnya tetap bersyukur kamu sudah dikasih ide luar biasa, syukuri itu. Kedua, sering lihat misalkan untuk kamu bisnis makanan ya sering lihat makanan atau jalan-jalan ketika kita lihat jual makanan, nah seperti itu. Kalau saya biasanya kalau seneng snack itu biasanya minimarket, nah saya seneng, saya lihat kemasannya seperti itu. Bukan ya sering melihat aja, melihat contoh. Dan nyontoh nggak masalah, tapi dimodifikasi. Jadi sering melihat, dan kalau mbaknya memang senang di dunia kreatif, ya belajar terus, berkarya terus, dan itu memicu lagi. Tapi kalau memang mbaknya cuma ingin membuat suatu produk brand yang unik, pakai jasa aja, paham ya? Pakai jasa aja, lebih mudah. Tapi kalau mbaknya ingin jadi desainer, ya berkarya aja. Sering melihat, terus berkarya, tekan, dan insya Allah dari situ, tuh. Ya, tinggal nanti mbaknya ingin apa, jadi desainer atau cuma ingin punya produk. Kalau ingin punya brand, saja. Tapi kalau memang jadi desainer, banyak ingin berkarya, sering melihat, itu aja. Oke, baik Mas Hendrik. Berarti kalau saya bisa simpulkan dari jawabannya Mas Hendrik tadi itu sama seperti apa yang saya bilang, Mas. Pakai metode ATM gitu ya, Mas ya. Amati, tiru, modifikasi gitu. Kalau emang mau. Seperti itu sudah ada gitu. Okay. Kita kan nggak menciptakan, kita sebenarnya menciptakan awal semua gitu. Nah, ya cuma nyontoh warna benar dari dulu kan gitu. Maka karya saya enggak. Semua ini tetap kita modifikasi sebenarnya. Gak ada yang original asli, enggak ada. Bentuk itu bulat pun sudah ada dulu kan, dari dulu. Jangan sombong, karya saya keren ini asli enggak. Kamu ini nyontoh sama. Oke, baik Mas Hendrik. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Yes. Ini ada pertanyaan dari Mbak Tiara Ismardiani dari Bekasi. Tanya Mas, gimana caranya membuat brand kita itu diingat dengan cepat dan mudah oleh customer? Ingat, cepat dan mudah customer. Kalau bisa jadi. Dan lalu bagaimana caranya mencari reseller Mas? Oke. Kalau bisa jadi pioner, nah, itu yang paling penting sebenarnya. Jadi misalkan gini, pentol kalau pentol saus yang sudah umum. Jadilah pioner pentol yang Kuala Lombok, apa maksudnya? Beda ya. Jadi kalau memang itu cepat, jadilah pioner. Kenapa aku agama diingat? Karena dia pioner. Paham ya? Kenapa apalagi
apalagi ya. Jadi intinya gini, jadilah pionir misalkan seperti itu. Jadilah pionir. Kedua, jadilah yang beda, gitu loh. Jadi yang beda. Contoh ketika semuanya ke corporate, nah saya milih ke UKM, jadilah yang beda. Jadilah pionir lah seperti itu. Terus bagaimana untuk menjadi reseller, ini jualan apa? Jualan snack kah? Atau jualan, mbaknya jualan apa? Reseller. Jadi kalau nggak salah clothing line gitu, Mas. Oh. Untuk reseller ini belum ada sih, Mas, belum dijelaskan. Untuk nyari reseller sebenarnya ya kita ketika kuncinya itu di harga. Jadi keuntungan kita itu banyak nggak buat mereka. Terus kedua, kita dukung nggak mereka. Kita dukung itu, kita support dengan apa namanya, senjata atau istilahnya desain konten-kontennya, seperti itu. Terus untuk nyarinya ya kita promosikan aja. Kita promosikan peluang bisnis, nah, seperti itu bisa. Atau dicari agen reseller langsung, itu juga bisa. Jadi untuk mereka loyal apa? Untuk mereka loyal ya keuntungan yang banyak sama di maintenance. Itu untuk mereka loyal. Maintenance itu dalam arti kita support untuk konten-kontennya, kita ajari cara jualannya seperti itu. Dan kita kita sharing seperti keluargaan. Nah, misalnya yang sulit itu sebenarnya bagaimana mempertahankan reseller ini. Nah, sekarang kan banyak bisnis baru dan pasti mereka juga nyari ya baru yang membuat mereka nyaman jualannya. Oke, baik. Mungkin masuk ke pertanyaan terakhir ya, Mas ya. Masih nyambung dari jawabannya Mas Hendrik barusan. Tadi kan Mas Hendrik juga menyebutkan kalau banyak bisnis baru ya, Mas. Kan bisa saya bilang kalau bisnis baru adalah kompetitor. Nah, dari Mas Freddy Herianto ini tanya, Mas, gimana sih cara menyikapi kompetitor sedangkan tipe jualannya juga sama gitu, Mas? Untuk kompetitor ya pasti ada, dan pasti kita nggak bisa mengenai natuonya, pasti banyak kompetitor. Untuk apa? Caranya sebenarnya fokus saja di produkmu, fokus saja di pelayananmu, fokus saja di marketmu, fokus saja di di pengembanganmu. Jadi intinya fokus dengan apa yang di dalam bisnismu gitu. Ketika kamu fokus memberi yang terbaik, melakukan yang terbaik, terus mengembangkan yang terbaik, insya Allah di situ nanti orang ngerasa gitu, oh ini lebih baik dari yang lainnya gitu. Dalam arti kompetitor pasti ada, pasti nanti beli nyoba yang baru. Kalau kita pelayan yang ngangenin baik dan walaupun kita menang pasti akan balik lagi gitu. Jadi jangan saya ya fokus aja apa yang di bisnis kamu, perbaiki semuanya gitu. Bagi semuanya mulai dari pelayannya, produknya, sampai brandingnya, fokuskan di situ. Sampai nanti interaksinya kita sapa seperti kayak teman sendiri, bahkan sampai ke situ gitu. Customer pun jadi teman gitu, bukan customer lagi. Gitu. Saking servisnya saking bagusnya gitu. Oke, seperti itu. Oke, baik Mas Hendrik. Berarti kuncinya adalah fokus ya, Mas ya. Fokus ke produk kita terlebih dahulu, terus meningkatkan di pelayanan dan bagaimana hubungan ke pelanggan juga gitu ya, Mas ya. Fokus di situ. Soalnya emosionalnya kita ambil. Oke. Kalau begitu baik, terima kasih sekali lagi Mas Hendrik sudah mau hadir di sini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin. Sangat bermanfaat nih Mas, bermanfaat sekali untuk kita semua. Dan terima kasih juga untuk para peserta Brownies kali ini. Dan sampai ketemu di Brownies selanjutnya.